MPD selaku dari PMI. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Noval Abdillah SPDGR selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia, yaitu workshop virtual, di mana topik pada malam hari ini terkait optimalisasi Google Slide. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan workshop virtual ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan Bapak Ibu untuk menggunakan media pembelajaran berbantuan teknologi. Nah, sesuai dengan moto kami juga di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, maka pada kegiatan kali ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom. Seperti itu ya Bapak Ibu, di mana nantinya segala bentuk administrasi akan kami siapkan secara utuh dan akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Jadi di sini Bapak Ibu lebih baik fokus untuk menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber dan bahkan Bapak Ibu diharapkan untuk mempraktekkannya sekaligus. Begitu. Nah, terkait kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut dengan rincian 3 hari pertama akan diselenggarakan diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Kemudian 2 hari berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Nah, kemudian untuk malam hari ini, di mana kegiatan kita terkait optimalisasi Google Slide, di mana Bapak Noval akan menyampaikan dasar-dasar membuat presentasi dengan Google Slide. Begitu ya Bapak Ibu, di mana ini nantinya akan dikupas tuntas selama 5 hari berturut-turut oleh Bapak Noval Abdillah. Beliau merupakan salah satu duta Rumah Belajar Jawa Timur tahun 2019. Selain itu, beliau merupakan konten kreator dan juga beliau memang sangat mumpuni dalam media berbantuan teknologi, Bapak Ibu. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu untuk menyimak materi sekaligus mempraktekannya. Dimana sekali lagi untuk kolom chat Zoom Bapak Ibu bisa gunakan untuk menanyakan suatu hal di mana yang memang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada Bapak Noval nantinya, di mana di sini Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya sekali lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Baik. Untuk mengefisiensikan waktu, kami langsung saja berikan waktunya kepada Bapak Noval Abdillah SPDGR untuk menyampaikan pemaparan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Ya, terima kasih Mbak Melisa. Mohon izin Bapak Ibu, suara saya mudah-mudahan cukup terdengar dengan jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Suwardi, Mas Randi, yang saya hormati juga Mbak Melisa. Terima kasih telah memberikan kegiatan ini kepada saya. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini untuk hari pertama, Bapak Ibu. Ya, jadi kita masih punya kesempatan 2 kali lagi di hari kedua dan hari ketiga. Akan tetapi Bapak Ibu, besar harapan saya untuk hari pertama ini Bapak Ibu bisa mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan gitu ya, sehingga Bapak Ibu benar-benar merasakan manfaatnya seperti apa sih membuat presentasi dengan memanfaatkan layanan Google, yakni Google Slide. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu bahan tayang, bahan presentasi, kita sebagai guru, saya sangat yakin Bapak Ibu sering membuatnya ya, sering membuatnya. Dan saya menganggap bahwa Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan untuk membuat bahan tayang tersebut. Akan tetapi nanti saya lebih kepada bagaimana cara menyajikan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kedalaman konten, ya kedalaman materi, nah itu adalah Bapak Ibu sendiri yang tahu, tentu ini sesuai dengan bidang masing-masing. Baik Bapak Ibu, nah di sini saya mencoba untuk share screen terlebih dahulu.
Mbak Melisa, sudah terlihat ya? Belum? Sudah nampak, Pak. Oke, siap. Layarnya sudah. Nah, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh coret-coret gitu ya. Dan juga boleh menggunakan kolom komentar nih, kolom chat ya. Nah, jadi di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan sedikit pemantik atau brainstorming sehingga Bapak Ibu benar-benar punya pandangan yang baru bagaimana caranya membuat presentasi kekinian gitu ya. Ya. Oke, nah jadi ini kita mulai dari sebuah pertanyaan ya Bapak Ibu. Bagaimana mendesain presentasi? Apakah Google Slide menjadi solusi? Ya, saya yakin Bapak Ibu membuat presentasi untuk saat ini itu mungkin sudah banyak mengalami pergeseran ya. Yang dulu awalnya satu-satunya hanya Microsoft Office ya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, ya, menggunakan PowerPoint, maka untuk saat ini opsi itu menjadi lebih banyak Bapak Ibu. Salah satunya dengan Google ini. Tapi ada lagi, misalkan dengan Canva, ada lagi dengan yang lain dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Google ini adalah salah satu yang menurut saya bagus untuk kita kembangkan, ya. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, boleh yuk Bapak Ibu. Saya memohon kepada Bapak Ibu, silakan beri komentar. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua, ya kira-kira Bapak Ibu lebih tertarik gambar yang mana? Gambar yang nomor 1, apa yang nomor 2? Nah, Bapak Ibu boleh berkomentar di kolom chat, atau Bapak Ibu mau coret-coret juga boleh di sini, silakan. Sorry. Oke, nah saya sambil baca di sini. Jadi Bapak Ibu lebih tertarik di gambar 2. Nah, bisa nggak Bapak Ibu memberikan alasan yang konkret gitu? Apa sih yang lebih menarik dari gambar yang nomor 2 itu ketimbang yang nomor 1 gitu? Padahal kan sama-sama bahan tayang nih, sama-sama slide gitu ya. Sederhana, eye catching gitu ya, enak dilihat gitu mungkin ya. Ada gambarnya, kemudian tampilannya cerah. Boleh. Terus apa lagi nih Bapak Ibu? Boleh yuk kita explore Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira sudah memahami sejauh mana nih? Oke, nah gambar 2 kayaknya lebih konkret. Gitu. Sejuk dilihat, menarik untuk bisa belajar, estetis. Nah, ini estetis ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ekspor lagi ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menyebutkan bahwa gambar 2 itu lebih pas, sekarang coba komentari Bapak Ibu, kenapa gambar 1 ini menjadi kurang bagus? Apa sih yang menjadi latar belakang Bapak Ibu menyebut bahwa gambar 1 ini kurang bagus? Dari sisi apa Bapak Ibu bisa menilai? Oke, pemilihan warna yang kurang, warnanya terlalu gelap Pak, latar belakangnya terlalu gelap, gambar 1 sangat monoton kurang cerah, kaku, layar nggak full. Nah, terus gambar monoton, kalimatnya lebih monoton Pak. Gimana nih? Terus apalagi? Bisa nggak Bapak Ibu sebutkan lagi tuh? Ada hitamnya Pak. Gambar kurang lucu. Iya. Oke Bapak Ibu. Nah, tanpa gambar kurang menarik. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki kemampuan basic, kemampuan dasar untuk membuat desain presentasi yang bagus ya. Bapak Ibu telah mengenal kecocokan warna, Bapak Ibu telah mampu melihat kecocokan objek dengan latar belakang ya. Nah, ini menjadi salah satu bagian yang harus Bapak Ibu miliki dan kalau perlu dikembangkan ketika membuat desain presentasi.
Terima kasih atas jawabannya, Bapak Ibu. Jadi betul, yang nomor 2 itu ini menjadi lebih bagus, gitu ya. Selain pewarnaan juga di sini ada hierarki ya. Nah, nanti saya jelaskan hierarki itu seperti apa. Kemudian yang gambar nomor 1, nah ini menjadi kurang bagus. Kenapa? Nah, ini karena sudah model lama ya Bapak Ibu. Jadi model presentasi dengan menggunakan ukuran atau dimensi 4:3 ya. Ini udah tidak diminati Bapak Ibu. Ini jadul. Nah, sekarang udah agak yang lebar-lebar nih. Bahkan sekarang kalau kita menggunakan 4K, nah itu tidak lagi 9 banding ini ya. 9:6, tapi jauh lebih besar. Nah, jadi ke depan bahan tayang itu akan semakin dinamis dan kita juga harus mampu mengikuti Bapak Ibu ya, mengikuti tren. Nah, ini menjadi kurang baik, kurang bagus karena ini masih ada sisi yang hitam ya. Nah, ini menjadi catatan buruk bagi kita kalau kita membuat bahan tayang atau presentasi seperti ini. Lanjut. Nah, oke deh. Yuk, tadi Bapak Ibu telah menilai desain. Sekarang coba Bapak Ibu nilai nih. Nah, kira-kira nyusun objek, di situ ada teks, ada apa namanya? Ada flowchart ya. Kemudian ada diagram dan seterusnya. Nah, kira-kira mana nih yang menurut Bapak Ibu yang lebih pas gitu. Bisa nggak beri komentar nih Bapak Ibu? Gambar 2 yang lebih pas? 2 simple, gambarnya nggak jelas. Nah, terus gambar 2 yang lebih menarik, gambar 1 bagus. Nah, oke, terus Bapak Ibu coba dieksplor ya Bapak Ibu. Nah, gunakan kemampuan basic, kemampuan dasar. Benar nggak ya kalau saya membuat presentasi seperti ini modelnya, itu akan membuat orang tertarik. Benarkah gambar nomor 2 jauh lebih menarik? Gimana? Gambar 2 lebih mudah dipahami. Atau jangan-jangan Bapak Ibu punya pemikiran yang berbeda nih. Tidak pada umumnya. Nah, ya, gimana nih? Tidak pada umumnya. Oke, nah jadi Bapak Ibu, bahan presentasi yang baik itu adalah bahan yang mampu memikat kita, memikat pembaca. Sebelum membaca itu sudah menarik gitu, Bapak Ibu. Nah itu yang bagus seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memang kuncinya itu ada di tampilan, ya. Kuncinya itu ada di tampilan. Jadi Bapak Ibu harus menguasai itu. Nah, di sini gambar 1 dan gambar 2. Bisa enggak Bapak Ibu sebutkan apa sih kesamaannya? Apa yang sama? Coba sama-sama apa? Gambar 1 seperti ini, gambar 2 seperti ini. Dari cara mendesain, ya. Coba bisa enggak Bapak Ibu menyebutkan? Sama memiliki bagan, ukurannya sama. Terus tidak memiliki warna pembeda, penyampaian materi secara rinci, banyak tulisan, sama-sama ada bagannya. Oke, makasih ya Bapak Ibu. Nah sekarang, Bapak Ibu bisa nggak menyebutkan jeleknya dari kedua ini? Apa sih jeleknya? Gambar 1 dan gambar 2 nih. Jadi, yang jelek itu apa? Nah, jadi gambar 1 dan gambar 2 tulisannya terlalu rame nih. Tulisannya banyak kalimat. Tulisannya numpuk-numpuk. Nah, apa lagi tuh? Tulisannya kecil. Oke, terlalu padat. Nah, ya, tulisannya hanya satu warna. Terus? Ya, itu dari sisi tulisan ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih telah berikan komentar. Sangat bagus ya, Bapak Ibu, antusias banget nih. Saya senang malam ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Nah, jadi untuk gambar 1 dan gambar 2, kedua-duanya ini tidak memenuhi standar. Ya, Bapak Ibu. Jadi kedua-duanya ini tidak memenuhi standar yang dijadikan bahan tayang. Kenapa?
Ya satu karena kita tidak memperhatikan layout ya Bapak Ibu. Coba kita perhatikan garis tepi dari masing-masing slide ini ya. Nah, coba. Dari keduanya ya. Dari keduanya objek yang harusnya ada di dalam slide itu ini melebihi ya Bapak Ibu, melebihi garis tepi yang ditentukan sehingga kita memandang itu sudah tidak nyaman sekali gitu. Entah apa isinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau membuat nanti tolong jangan sampai mepet-mepet kayak gini nih ya, apalagi melebihi, ini sudah melebihi ini. Nah, ini menjadi hal yang tidak wajar ya, hal yang tidak bagus untuk disajikan Bapak Ibu. Nah, jadi ini berkenaan dengan tata letak atau layout ya Bapak Ibu. Oke. Nah, udah dapat lagi nih ilmunya ya. Terus nah, coba bandingkan Bapak Ibu. Jadi ini saya punya 2 slide, kemudian 2 slide ini isinya sama, Bapak Ibu, dengan informasi yang sama. Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira? Oke, gambar nomor 1, pilih gambar nomor 1. Wih, yang nomor 1 semua kayaknya nih ya. Coba beri alasan Bapak Ibu, kenapa sih nomor 1? Apa sih yang lebih menarik dari nomor 1? Bisa nggak Bapak Ibu beri alasan? Apa sih yang lebih menarik dari gambar nomor 1? Padahal informasinya sama nih. Ada gambar yang buat menarik, ada gambar dan tulisan. Nah, oke, lebih menarik pada gambar jelas tulisannya. Oke, jadi rata-rata Bapak Ibu bisa mengamati gitu ya. Terus Bapak Ibu kenapa kok tidak memilih nomor 2? Apa sih jeleknya nomor 2? Bisa nggak Bapak Ibu beri komentar nih? Apa sih jeleknya nih nomor 2 yang seharusnya tidak dilakukan gitu? Nomor 2 nggak ada picture, nggak ada gambar. Terus judul tidak ditulis besar. Terus apalagi? Cuma tulisan saja. Menulis kalimatnya full. Tulisan sama ukuran. Terlalu panjang tulisannya, Pak. Monoton, tulisan tidak menarik. Dari sisi desain, Bapak Ibu. Coba, apa sih yang menjadi kurang dari nomor 2 itu? Tulisan terlalu kecil ya. Background kurang sesuai dengan isi teks. Nah, oke. Bapak Ibu telah mampu menjawab ya kan. Memang betul Bapak Ibu. Untuk yang nomor 2 menjadi kurang menarik karena yang harusnya pesan ini bisa dibaca gitu, tiba-tiba tidak bisa dibaca karena dihalangi oleh gelapnya background yang ada di belakangnya. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu nanti background itu sangat menentukan ya bagus dan tidaknya sebuah presentasi, sebuah bahan tayang. Ya, jadi backgroundnya, kalau backgroundnya gelap maka tulisannya ya kasih yang terang. Sebaliknya, kalau backgroundnya terang maka tulisannya kasih yang gelap sehingga nanti isi dari informasi atau teks itu bisa dibaca. Nah di sini Bapak Ibu, kenapa nomor 1 itu lebih menarik? Sebetulnya apa sih yang dilihat pertama kali dari nomor 1 itu? Bapak Ibu melihat gambar nomor 1 itu melihat apanya dulu? Coba, apa yang dilihat? Judulnya dulu? Benarkah judulnya dulu? Gambar? Yang menarik dari nomor 1 itu apa sih? Yang mencolok terlebih dahulu untuk dilihat itu apa? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa nomor 1 itu bagus? Karena di sini nomor 1 memadukan beberapa objek ya. Jadi ada gambar, ada judul, ada subjudul, dan ada konten. Nah, ini sebuah perpaduan. Jadi membuat slide harusnya ya seperti ini. Ada gambar pendukung, kalau ada judulnya, judulnya dicetak paling besar dan tebal,
kalau ada subjudul, maka ukuran font dari subjudul itu menempati ukuran terbesar nomor 2, dan konten itu menempati ukuran yang paling kecil, ya, yang paling kecil dan tidak dicetak tebal. Nah, sehingga di sini jelas orang akan melihat apa dulu. Ya, jadi point of view, orang akan melihat gambar dulu. Oh, bagus nih gambarnya. Sesuai enggak gambarnya dengan judul? Oh iya benar sih. Nah, terus setelah itu baca judul, tertarik deh baca isinya. Nah, itulah yang disebut dengan urutan atau hierarki ya, Bapak Ibu. Nanti kita coba deh buat tuh seperti apa. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu stop membuat desain yang seperti ini tadi ya. Nah, jadi jangan diterus-teruskan nih. Jadi mulai sekarang kita mencoba untuk membuat desain yang lebih rapi. Oke, membuat presentasi kekinian, apa saja tipsnya? Nah, jadi yang pertama adalah jarak antar teks ya, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian hierarki. Nah, tapi saya tidak terlalu banyak mengupas ini Bapak Ibu karena tadi Bapak Ibu telah mampu menjawabnya. Nah, ini akan kelihatan bedanya tuh Bapak Ibu ya. Nah, tuh. Coba lihat bedanya ini. Yang ini seluruhnya sama, sementara di sini itu sudah ada hierarki. Ada ikon, judul dicetak tebal, subjudul size-nya nomor 2 paling besar, dan baru konten. Nah, jadi nanti kalau buat juga kayak gini, Bapak Ibu, ya. Kemudian yuk kita buat sekarang. Nah, saatnya kita buat nih ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang coba kita akan buat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama, Bapak Ibu di sini silakan Bapak Ibu login dulu ke Google ya. Di sini boleh dari sini juga boleh, atau juga yang sudah ada di sini juga boleh sign in seperti ini, Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu terlalu sulit, nah Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini namanya Google Slide. Google spasi slide ini. Nah, maka di halaman pertama ini akan muncul yang namanya Google Slide, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja halaman pertama ini. Klik seperti ini. Ya. Jadi saya buka New Tab tadi ya, Bapak Ibu. Klik kanan, saya pilih New Tab sehingga akan masuk ke Google Slide. Cara yang kedua ya, pakai shortcut ya, Bapak Ibu. Ini di sini ada titik 9, ini adalah shortcut. Jadi Bapak Ibu bisa memilih konten Google apa yang diinginkan ya, mulai dari Maps ya, YouTube, Play Store, kemudian ada Gmail dan seterusnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada slide. Nah, sama ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini saya menggunakan akun Gmail biasa. Ya, tidak ada perbedaan antara akun belajar dengan akun Gmail biasa. Ya, Bapak Ibu. Cara yang harus kita lakukan pertama adalah Bapak Ibu klik blank di sini ya. Jadi Bapak Ibu pilih blank ya, pilih kosong, start presentasi kosong di sini. Saya sudah start di sini. Nah, maka pada posisi ini Bapak Ibu sama seperti PowerPoint, persis. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal membayangkan kalau PowerPoint buatnya saya gimana ya gitu. Nah, oke ya. Nah, di awal masuk di halaman dashboard ini, Bapak Ibu, ya, maka Bapak Ibu di sini disediakan tema ya atau template. Nah, ini ada template. Coba kita lihat, Ibu. Nah, cuman template-template ini bisa kita gunakan bila mana Bapak Ibu memang betul-betul nggak ada ide.
Ya, Bapak Ibu belum, aduh, saya ide sangat susah, Mas. Jadi kalau pakai template yang ada ini bisa nggak? Ya, sangat bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu template mana yang dikehendaki, tinggal diklik aja. Nah, karena ini untuk menggali kreativitas, saya berharap Bapak Ibu ya membuatnya dari nol, ya Bapak Ibu buatlah dari kosongan, gitu. Kemudian ini saya close di sini, Bapak Ibu. Ya, saya close di sini. Nah, yang perlu kita lakukan pertama, setelah ini terbuka, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu klik di sini, ya. Kita beri nama, filenya apa, nama filenya apa, ya. Ya, oke. Seperti ini, Bapak Ibu, ya kan? Kemudian yang kedua, kita akan mencoba halaman judul, ya. Jadi ini saya sebut yang slide 1 ini adalah halaman judul. Gimana sih membuat judul itu? Bisa nggak kita membuat judul? Nah, judul tadi gimana, Bapak Ibu? Ya, contoh misalkan saya buat judul di sini. Ya, seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya oke. Jadi Bapak Ibu, di sini menjadi kurang menarik karena yang kita sajikan itu hanya teks saja, gitu ya. Kemudian teks ini menjadi kurang hidup karena ini memiliki ketebalan yang sama, ya, Bapak Ibu. Nah, coba deh saya pertegas di sini, misalkan judul ini saya tegaskan dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya, ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya cetak lebih tebal, dan ini ukurannya saya kecilkan agar lebih menyesuaikan dengan teks, lebar teks yang ada di bawahnya. Ya. Nah, oke, jadi kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ini saya saya kecilkan lagi. Ya. Jadi sekarang menjadi lebih terlihat, gitu ya. Nah, untuk mendukung judul ini agar orang lain itu yakin dengan judul ini, maka kita perlu menambahkan objek, Bapak Ibu. Tambahkan objek. Gimana Pak caranya? Tambahkan objek. Ya, kita cari, misalkan mau cari di Google lewat new tab boleh, tetapi cara yang lebih efektif, efisien itu menggunakan telusuri. Nah, telusuri itu yang ada di explore sini, ya, Bapak Ibu. Ada gambar bintang, Bapak Ibu cukup klik explore di sini. Oke. Seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik pencarian di sini. Misalkan alat transportasi itu kereta api, ya. Sebentar. Ya. Kemudian tekan enter, Bapak Ibu, seperti ini. Dan sekarang Bapak Ibu tinggal cari image, ya. Nah, oke. Saya cari yang ini, Bapak Ibu. Ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik insert. Ya, klik insert. Dan ternyata, nah, tulisan teksnya menjadi, ya, jadi tidak terlihat nih, gimana caranya? Ya, kita geser aja ya Bapak Ibu. Kita geser ke sini. Oke, kita geser. Iya, seperti ini.
Ya, kalau Bapak Ibu ragu, ya kan? Misalkan ragu, Bapak Ibu bisa klik crop di sini, boleh. Ini crop, kemudian ini geser seperti ini. Nah, ini sangat boleh. Klik bagian luar. Samalah dengan PowerPoint ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu menggunakan gambar yang apa namanya? Gambar yang benar-benar ini, benar-benar nyata ya. Oke, ini kita fit dulu. Oke, nah yang ini Bapak Ibu, ini kita kecilin seperti ini. Nah, sehingga kita buat ini menjadi rata kiri. Rata kiri itu di mana? Jadi klik titik 3, klik titik 3 Bapak Ibu, kita buat rata kiri. Nah, kemudian ini juga sama, ini kecilin sehingga memiliki ukuran yang sama. Kemudian ini dibuat rata kiri juga. Oke. Nah, jadi judul dan teks itu sudah sangat bersesuaian, ya. Jadi ada teks, ada judul. Pak, gimana kalau membuat yang lebih bagus, lebih estetis, lebih pas? Nah, maka saya duplikat ini, Bapak Ibu. Coba kita bandingkan setelah ini. Ya, ini dari halaman judul ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketik di sini cari gambarnya kereta api vektor. Nah, vektor itu jadi bukan yang sesungguhnya, bukan gambar, tetapi ini sudah kayak gambar ilustrasi gitu ya, Bapak Ibu. Dan itu jauh lebih menjual dibandingkan gambar yang sesungguhnya. Nah, saya ambil yang ini, Bapak Ibu. Kemudian saya insert. Ya, ini sudah. Kemudian gambar yang di belakang ini saya hapus. Dan sepur ini saya taruh di sebelah sini, ya kan? Oke. Ini saya atur dulu apa namanya? Nah, jadi mengaturnya itu memang perlu ketelatenan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian supaya ini lebih bagus, maka di belakang ini saya akan beri background seolah-olah ini keluar dari gerbong ya Bapak Ibu. Jadi saya tambah shape di sini. Tambah shape, kemudian saya pilih shape yang rounded. Kemudian saya tekan shift supaya lingkarannya sempurna. Nah, jadi lingkaran ini nanti akan saya bawa ke belakang di sini. Dan lingkaran ini saya taruh di belakangnya gambar spur ini ya, Bapak Ibu. Jadi spur ini bisa klik kanan, kemudian order, taruh di depan. Nah, sekarang yang ini Bapak Ibu, kita coba hilangkan outline-nya. Jadi ada di sini. Warnanya mungkin disesuaikan biru. Oh, terlalu ngejreng. Ya, karena ini sudah gelap ya Bapak Ibu, maka background-nya ya, seperti ini juga boleh. Kemudian outline. Nah, outline-nya saya buat transparan. Iya. Dan sekarang coba kita select. Bapak Ibu bisa bandingkan mana yang lebih bagus dari yang saya buat. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Ada ide nggak? Sudah muncul nggak idenya nih? Oke, nah jadi kemudian Bapak Ibu untuk agar ini ini lumayan agak berat ya Google apa jaringan internet saya yang kurang ya Bapak Ibu.
Oke. Nah, karena ini warna teksnya orange ya Bapak Ibu, maka kita juga bisa menempatkan judul utama ini adalah warna yang paling dominan ya Bapak Ibu. Contoh misalkan teks color mana ini? Nah ini. Saya ambil warna ini. Oke, kurang tua. Ada yang lebih tua? Ya. Nah, jadi ini kira-kira contoh Bapak Ibu untuk membuat judul ya, membuat judul. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sekarang kita akan membuat judul sudah. Sekarang kita buat konten ya. Ini saya buat kontennya. Jadi klik kanan pada bagian yang putih kita buat new slide sini. Oke. Nah, ini saya buang semua Bapak Ibu, ini saya buang. Saya buang. Ini juga saya buang. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke view sini. Bagian view. Jadi kita akan membuat tema ya, Bapak Ibu, membuat tema atau yang disebut dengan tema builder ya di sini. Klik tema builder. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ini terlalu sulit bolehlah manual aja untuk lebih memahami, boleh. Jadi mungkin hari kedua nanti saya ajari tema builder ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan merancang background ini, Bapak Ibu. Background ini akan saya beri warna bukan putih. Jadi backgroundnya akan saya ubah warnanya menjadi sedikit abu-abu. Seperti ini. Kemudian saya akan membuat bingkai. Nah, bingkai ini tujuannya supaya konten nanti itu tidak melebihi dari garis tepi itu ya, Bapak Ibu. Nah, bingkai ini Bapak Ibu bisa pilih shape. Pilih shape yang ini misalkan. Jadi saya buat seperti ini. Dikira-kira aja ya Bapak Ibu. Jadi ini misalkan agak ke bawah dikit, kemudian ini digeser, tidak terlalu rounded. Oke. Nah ini, kemudian bingkai ini saya beri background warnanya putih. Nah, putih menjadi seperti ini. Oke ya. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengan outline, dengan garis tepi ini, yang ada garisnya, Bapak Ibu bisa putihkan juga gambar pensil ini, border color ini. Kita pilih putih. Nah, oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membuat tombol ya, tombol. Nah, tombol itu nanti kita bikin dari shape di sini. Ini shape. Ya, tombolnya kita buat yang keren ya, Bapak Ibu. Nah, pakai ini boleh. Jadi buatlah tombol seperti ini. Nah, kemudian ini dibesarkan, di roundednya itu di fullin ya Bapak Ibu supaya, nah ini tombolnya udah jadi satu nih, ya kan? Kemudian ini saya lebarin ke atas. Nah, kira-kira Bapak Ibu jarak garis ini dari atas dengan yang bawah ini sama, gitu ya. Nah, ini saya agak kesanain dikit, oke. Kemudian tombol ini saya sesuaikan warnanya dengan tema. Warnanya adalah warna kunyit. Bapak Ibu. Jadi tombolnya akan saya buat warna kunyit. Kemudian tidak saya beri garis tepi. Oke. Nah, supaya tombol ini hidup, Bapak Ibu, maka kita perlu untuk membuat shadow, bayangan. Artinya bahwa tombol ini timbul. Ya. Jadi tombol ini timbul seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu beri tombol ini bayangan. Caranya klik kanan di sini, kemudian Bapak Ibu bisa pilih format option, ya di sini, dan di sini ada yang namanya drop shadow, ya mau pilih yang mana, kemudian angle-nya kita tentukan, coba
jadinya kayak apa? Nah, ini Bapak Ibu, ini coba tuh angle-nya gimana? Jadi untuk di stain kita atur di stain-nya jarak. Mungkin shadow-nya ini kita ubah, kita atur 5 aja Bapak Ibu, jadi tidak terlalu tebal. Kemudian angle-nya kita agak ke bawah 30. Ya, blur-nya sudah pas ya Bapak Ibu. Nah, jadi sudah jadi satu. Kemudian ini saya klik kanan Bapak Ibu, atau klik 2 kali supaya bisa diisi teks ya. Maka saya beri di sini pendahuluan. Nah, oke. Loh Pak, nggak bagus Pak. Ya, belum memang belum. Ini nggak bagus. Jadi ini kita ubah warnanya, warna teksnya ini menjadi putih. Kemudian kita buat jadi rata tengah ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kecilin lagi boleh. Seperti ini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Bapak Ibu. Ya, kita rapetin seperti ini. Nah, karena ini pendahuluan, maka untuk tombol yang lain, kita buat warnanya tidak aktif alias warnanya abu-abu. Ya Bapak Ibu, kalau tidak aktif, jadi warnanya abu-abu. Oke. Untuk warna teksnya, ubah menjadi warna yang gelap. Nah, ya, jadi ini pendahuluan, kita ubah ini menjadi materi. Setelah materi ada ya, setelah materi ada apa? Ada latihan. Setelah latihan mungkin ada simulasi atau ujian ya, Bapak Ibu. Bolehlah, ini tergantung nih. Jadi Bapak Ibu akan membuat tombol ini ada berapa banyaknya silakan. Ya, jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita duplikat sebanyak tombol ini. 1, 2, 3, 4. Jadi saya duplikat 1 dulu. Klik kanan, duplikat slide. Maka untuk yang ini adalah yang aktif tombol materi. Jadi saya ubah dulu tombol materi ini, warnanya menjadi kuning. Kemudian pendahuluan ini, warnanya menjadi abu-abu. Dan teksnya ini saya ubah menjadi warna gelap. Dan yang materi ini menjadi warna terang. Ya. Oke, kita bisa slideshow ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Ini adalah transportasi ya kan? Kemudian masuk di pendahuluan. Nah, nanti bisa klik materi, klik latihan, klik soal dan seterusnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi tombol ini seolah-olah main ya Bapak Ibu. Ya. Ya kan? Jadi pendahuluan materi. Nah, seperti itu. Oke, ini gambaran awal Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu menjadi lebih paham ya. Ya. Mbak Melisa mohon izin. Saya sampai jam berapa Mbak Melisa? Saya khawatir terlalu asik nanti Bapak Ibu untuk yang tanya malah nggak ada waktu ya. Bisa sampai 14 menit lagi Bapak untuk pemaparan materi. Oke, siap. Kita lanjutkan. Cukup ya. Nah, Bapak Ibu sekarang kita masuk di pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah, sekarang baru deh Bapak Ibu buat kontennya. Ya, ada gambarnya.
Kemudian di sini nanti ada sejarahnya misalkan. Nah, kita buat di sini. Kita cari explore. Jadi untuk tombol pendahuluan ini, kita explore di sini, kita cari namanya Thomas Alva. Siapa ya? Penemu spur itu siapa ya Bapak Ibu? Thomas ya, kalau nggak salah sih. Nah, ya. Kita coba Thomas penemu kereta. Nah, yang mana ini yang namanya Thomas? Ya. Kalau bisa kita cari yang sama, yang senada ya Bapak Ibu. Karena kita menggunakan vektor ilustrasi, kita juga ketikkan di sini vektor. Maka yang muncul hanya satu Bapak Ibu. Oke, kita cari yang lain deh. Ya, saya ambil yang paling representatif ya Bapak Ibu, mungkin ini. Ini siapa ya sebenarnya? Anggaplah ini Thomas ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu bisa letakkan gambar di sini. Jadi jangan sampai terlalu mepet seperti ini Bapak Ibu. Karena di sini ada garis tepi menjadi kurang bagus. Nah, ini bisa kita disable, linknya remove. Oke. Atau dikeataskan juga boleh. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat teks ya Bapak Ibu. Cari teks di sini. Oke, nah ini Bapak Ibu kita luruskan. Ya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita usahakan sama ya jarak tepi di sini dengan jarak tepi yang di sini sama, Bapak Ibu. Kalau ke bawah nggak apa-apa, karena ini kan bisa di scroll nanti ya. Misalkan, nah ini subjudul Bapak Ibu, subjudul itu bisa kita cetak tebal dan ukurannya mungkin saya beri 18. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian dari subjudul ini Bapak Ibu, saya Ctrl C, Ctrl V, saya buat duplikat ya, duplikat. Oke, di sini. Nah, ini sudah lurus. Nah, ini ukurannya karena ini kontennya ya Bapak Ibu, kontennya saya buat 12, kemudian tidak saya cetak tebal. Nah, kecil ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk mencari di sini tentang Thomas. Ya, sejarah kereta api pertama. Nah, Bapak Ibu bisa buka deh nih webnya ya. Kita pilih yang misalkan heritage ya dan seterusnya. Ini dari Kompas, dari Detik. Cari dah informasi yang apa. Nah, saya pakai karena yang saya inginkan hanya desainnya Bapak Ibu, saya menggunakan Lorem Ipsum. Jadi saya menggunakan seperti apa namanya? Saya buka di New Tab. Seperti paragraf gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya copy. Yes. Ini saya copy Bapak Ibu, kemudian klik kanan, copy, dan saya paste di sini, di bagian teks ini, Ctrl A, klik kanan, dan paste without formatting. Jadi, tanpa ada format. Oke, paste lagi. Nah, sehingga menjadi lebih ya.
Oke, baik. Nah, kita buat ini rata kanan kiri, seperti ini. Dan sehingga kalau kita lihat, nah, menjadi jauh lebih menarik ya Bapak Ibu. Ini baru slide nomor 1 Bapak Ibu. Nah sekarang slide yang nomor 2. Misalkan isinya mau diisi apa, ya? Nah saya mencoba untuk jadi isinya misalkan video ya Bapak Ibu. Nah kita delete yang ini, kita cari video, ya kita cari video dengan cara klik insert. Kemudian di sini ada yang namanya video, ya Bapak Ibu. Nah video itu bisa kita cari di YouTube misalkan Thomas Alva. Benar nggak saya nulis tuh? Ya, ini ya Bapak Ibu. Nah, Thomas Alva si penemu lampu, lampu. Oke, Bapak Ibu. Nah, sehingga kita bisa crop di sini. Oke. Kenapa kok di crop? Karena di sini masih ada border ya. Bordernya masih hitam tebal ini ya Bapak Ibu. Ini kita crop. Bisa nggak kita crop? Oke. Ternyata nggak ada pilihan crop ya Bapak Ibu. Ya. Kita coba untuk lebarin. Oke Bapak Ibu. Selebar ini mungkin. Kemudian ini juga kita kecilin sebagai informasi tambahannya. Dan yang ini saya hapus. Karena ini video ya Bapak Ibu, jadi video ini saya beranggapan oke. Ya. Nah, sudah bagus. Oke. Nih, ini dikebawain ya Bapak Ibu. Nah, jadi Google Slide sangat kaya ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya gambar, tapi video juga bisa kita insert ya Bapak Ibu. Jadi silakan ini dibuat apa judulnya dan seterusnya. Nah, kemudian saya sudah membuat 2 Bapak Ibu di sini, pendahuluan dan materi. Nah, sekarang kita coba membuat navigasi. Gimana caranya supaya tombol ini itu bisa langsung menuju ke slide materi. Ke pendahuluan ya Bapak Ibu. Kalau kita klik materi, maka kita akan menuju ke slide materi. Nah, jadi untuk materi kita klik kanan Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa kita link ya. Nah, kalau kalau kita link Bapak Ibu, maka kita bisa klik di sini slide in this presentation dan kita pilih yang mana. Ya. Di sini ada alat transportasi slide yang nomor 2 ya kan? Kemudian ada slide yang nomor 4. Nah, ini nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 4 ya. Jadi kita klik nomor 4. Nah, sudah muncul nih. Kemudian yang pendahuluan, kalau kita klik, maka kembali ke slide 3. Nah, jadi kita klik kanan, kita buat linknya,
Maka di sini kita pilih yang slide ketiga. Oke, jadi 2 slide ini sudah. Nah, jadi untuk slide ini saya anggap gagal, Bapak Ibu. Saya klik kanan, kemudian saya delete. Saatnya kita coba untuk slideshow dan presentasikan, ya. Nah, harusnya di sini Bapak Ibu beri satu tombol gitu, masuk materi gitu ya, atau lanjutkan. Nah, itu boleh. Nah, terus ini pendahuluan, kita klik materi. Nah, itu. Jadi, tuh, kok videonya nggak keluar? Nah, jadi butuh waktu ya Bapak Ibu. Butuh waktu, kemudian ya, jadi sekilas kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Hai semuanya, yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan ini Bapak Ibu bisa mengembangkan ide yang jauh lebih jauh lebih bagus. Misalkan nih Bapak Ibu, Pak, saya ingin bahwa selain ada teks di sini saya memberi sebuah ikon. Nah, unik nih, bagus. Boleh Bapak Ibu, sangat boleh ya. Oke. Sudah. Nah, untuk video nih tambahan informasi aja Bapak Ibu. Untuk video di sini, nah Bapak Ibu bisa pilih ya di sini. Bisa dia akan dimulai ketika diklik. Nah, atau dimulai dengan cara otomatis. Boleh? Atau manual. Boleh, silakan yang mana. Saya maunya pilih dengan yang otomatis. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mulai dari menit keberapa. Ya, start, kemudian mau endingnya itu mau di mau berakhir di menit keberapa di sini. Nah, ini bisa kita ambil sebagai alternatif kalau videonya itu durasinya terlalu panjang, misalkan 3 jam, ya, maka sangat tidak mungkin Bapak Ibu menampilkan durasi video 3 jam itu. Sehingga Bapak Ibu perlu mengambil bagian menit-menit yang misalkan menit kedua di sini. Ya, menit kedua sampai dengan menit ke-4 misalkan. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kemudian di sini di play otomatis. Artinya ketika masuk pada slide ini, maka video ini akan berjalan secara otomatis mulai dari menit kedua sampai dengan menit keempat. Dan itu akan berakhir sendiri. Nah, keren nih ya. Google nih Bapak Ibu. Oke, kita buatkan tombol satu di sini nanti. Nah, silakan. Nah, ini alat transportasi. Terus, oke. Materi. Ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Saya tidak ngeklik, tapi ini langsung berjalan otomatis di menit ke-2 di sini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau saya klik tentu saja percobaan-percobaan pendahuluan, yang maka akan dilakukannya kembali ke membutuhkan biaya yang lumayan pendahuluan besar. nanti ya. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, pada usia 12 tahun, Edison bekerja sebagai penjual koran dan permen di atas kereta api yang beroperasi antara kota Port Huron dan Detroit. Ya. Oke, kita mana ini? Oke, masih sangat loading ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah gambaran. Saya membuat 3 slide. Mudah-mudahan ini mampu memantik Bapak Ibu membuat yang jauh lebih bagus. Sehingga Bapak Ibu ketika menayangkan ini di depan murid-murid kita ya, maka Bapak Ibu, wah keren nih guru saya. Nah, jadi benar-benar mereka itu menikmati tayangan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya menginginkan ada diskusi yang bagus sehingga apa yang belum dipahami Bapak Ibu bisa bertanya
Kira-kira apa? Silakan. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nova atas pemaparan materi pada pertemuan pertama ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, sangat menarik sekali terkait Google Slide ini. Nah, semoga Bapak Ibu nantinya bisa langsung mempraktekannya begitu. Dan bagi Bapak Ibu, jangan khawatir karena nantinya akan ada rekaman Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu yang terlempar, kemudian bagi Bapak Ibu yang telat masuk atau tertinggal, Bapak Ibu nantinya bisa menyimak kembali rekaman Zoom meeting-nya begitu. Terkait presensi, sekali lagi Bapak Ibu tidak ada presensi, Bapak Ibu cukup fokus menyimak materi dari Pak Noval dan bahkan harapannya Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya. Baik, langsung saja kita ke silakan bisa mengaktifkan fitur raise hand dan silakan Bapak Ibu menghidupkan kameranya. Begitu. Kita langsung ini ada Bapak Ahmad Busyairi, silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Bapak Noval. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan dari Bapak Noval tadi, sangat luar biasa menurut saya karena ini materi baru buat saya. Jadi secara kebetulan Pak Noval, saya bertugas itu di sekolah yang blank spot, yang tidak ada jaringan sama sekali. Nah, kalau saya menyimak video bagaimana membuat slide dengan menggunakan Google Slide tadi, kan kita bekerja secara online, toh. Nah, jadi apakah nanti hasil yang kita buat di dalam bentuk online itu bisa kita pakai di sekolah saya yang tidak punya jaringan sama sekali? Nah, seperti itu pertanyaan saya. Hanya itu dari dulu, Pak Noval. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Busyairi. Silakan kepada Bapak Noval untuk menanggapinya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk Google Slide, ya Bapak Ibu. Nah, Google Slide ini sebenarnya bisa kita download juga ya. Jadi memang cara buatnya kita disarankan untuk online ya, Pak Ahmad Busyairi, karena ini basicnya adalah versi website ya. Jadi menyimpannya langsung di Google Drive. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dengan menggunakan beberapa alternatif. Mungkin saya tunjukkan. Mana-mana. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Jadi materi yang dibuat di sini Bapak Ibu, materi yang dibuat di sini, maka baiknya Bapak Ibu kalau ingin menggunakan secara offline, caranya seperti ini. Bisa klik file, kemudian Bapak Ibu dengan mengunduh atau menjadikan Google Slide ini sebagai Microsoft PowerPoint. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, silahkan ini dicoba ya. Silahkan ini dicoba menggunakan Google Drive itu secara offline. Nah, Google Drive itu diantaranya seperti Microsoft Office ya, Google Doc, Google Slide itu bisa digunakan secara offline. Dengan cara Bapak Ibu klik tanda profil, bukan di sini ya, di Google Drive ya Bapak Ibu. Oke, saya akan ke Google Drive terlebih dahulu di sini. Masuk di Google Drive. Ini bisa dicoba ya nanti. Apakah ini jalan? Nah, di sini, nah ini presentasi yang saya buat ya Bapak Ibu. Di bagian pengaturan Bapak Ibu, di bagian settings, di sini Bapak Ibu gunakan secara offline. Nah, kalau secara offline maka video YouTube dipastikan nggak jalan ya Bapak Ibu. Sebentar, ini sambil nunggu putar-putar ya Bapak Ibu. Saya harus sabar. Jadi intinya nanti Bapak Ibu buat dulu desainnya di sini, matangkan dulu. Lalu Bapak Ibu kalau ingin misalkan berada di blank spot, dan saya yakin tidak selama ini blank terus ya Bapak Ibu. Mungkin ketika hanya di sekolah saja yang blank, tapi kita kan juga bisa membuat di rumah saat ada sinyal dan seterusnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ke Google Drive, Bapak Ibu bisa pilih settings, kemudian centang
di sini gunakan Google Drive secara offline ya. Nah, ini klik setting. Nah, kemudian scroll aja ke bawah, cari ya Bapak Ibu. Tuh. Sabar. Nah, ini ya Bapak Ibu, create, open, and edit your recent. Nih Bapak Ibu, ya. Di sini ada keterangan nih. Ya, buat, buka, dan edit. Nah, your recent Google Doc, recent. Jadi, recent itu maksudnya Google Doc yang telah dibuat ya Bapak Ibu. Google Doc yang telah dibuat. Tapi di sini juga ada keterangan buat sih. Nah, ini bisa dibuat juga berarti. Google Dokumen, Google Sheet, dan Google Slide. Nah, jadi ada 3, dokumen, sheet, dan slide. On your device will offline, ketika offline. Nah, ini dicentang supaya bisa dimanfaatkan secara offline. Sehingga setelah ini dicentang, Bapak Ibu klik down. Nah, maka presentasi ini tanpa mengunduh juga, tanpa mengunduh sebagai PowerPoint, ini bisa juga digunakan secara offline. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan atas pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Noval. Jadi secara basic memang Google Slide ini dibuatnya secara online, akan tetapi Bapak Ibu ketika memberikannya kepada siswa, Bapak Ibu bisa dengan 2 cara tadi yang telah disampaikan oleh Pak Noval, bisa dengan mendownload terlebih dahulu dijadikan Microsoft PowerPoint begitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ke Google Drive, kemudian Bapak Ibu pilih setting, kemudian centang bagian offline dan klik selesai. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bapak Christian. Silakan Bapak Christian bisa langsung bertanya kepada Bapak Noval. Iya, terima kasih. Memang pertanyaan saya hampir sama dengan yang tadi. Sorry. Iya, selamat malam. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, pertanyaan saya hampir sama dengan yang tadi ya. Baik, berarti sudah terjawab ya Bapak? Iya, cuma ada satu lagi. Bisa Silakan. kalau misalnya ini sudah jadi, bisa enggak kita link misalnya ke SAC gitu ya? Bisa di link ke SAC atau tidak gitu ya? Baik, cukup Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Christian. Silakan Bapak Noval untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Christian. Oke, siapa? Ini canggih nih kayaknya Pak Christian ya. Ke SAC ya, atau Smart App Creator ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bukan ke Smart App Creator. Nah, di sini Bapak Ibu ya tinggal di-share aja. Tinggal di-share ya, klik sharing di sini. Kemudian Bapak Ibu ambil linknya, kemudian beri akses ya. Aksesnya itu jangan dibatasi, tapi anyone, setiap orang. Nah, itu bisa apa? Bisa melihat, bisa komen, bisa mengedit yang mana yang diinginkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena ini hanya ingin ditampilkan, maka Bapak Ibu bisa klik viewer. Kemudian link dari presentasi ini bisa saya copy. Nah, kopian link ini yang bisa kita tautkan ke SAC. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, misalkan, Pak, saya hanya melihat tanpa bisa diunduh. Ya cukup lihat aja deh. Tidak bisa diunduh nih. Nah, jadi Bapak Ibu klik centang di sini. Maka Bapak Ibu di sini jangan centang yang namanya viewers, comment, see option to download. Nah, ini jangan dicentang. Sehingga orang hanya akan bisa melihat saja tanpa bisa mengunduh, mengcopy, dan seterusnya. Nah, sekarang misalkan pertanyaannya dibalik. Misalkan dari SAC, mau dimasukkan linknya ke sini, sangat bisa Bapak ya. Jadi tinggal tinggal copy aja link dari SAC itu, misalkan taruh di soal misalkan ya. Link dari SAC itu ya kita linkkan aja.
Nah, kemudian paste linknya di sini. Nah, ya, ini dipaste kemudian di-apply. Anggaplah ini link dari soal latihan dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Noval. Jadi jawabannya bisa ya Bapak Ibu. Wah, keren sekali nih mengoptimalkan Google Slide. Tadi dengan cara Bapak Ibu bisa langsung menggunakan linknya tersebut yang sudah dipaparkan oleh Bapak Noval, kemudian ditautkan ke SAC-nya begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Noval, ini ada Ibu Elisana. Silakan Ibu Elisana. Bisa langsung bertanya kepada Bapak Noval. Bisa mengaktifkan mikrofonnya. Saya tadi belum menyimak secara runtun, jadi kurang paham. Gimana itu? Baik, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menyimak kembali rekaman Zoom-nya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi di sana nanti Bapak Ibu bisa step by step menyimak pemaparan materi dari Bapak Noval, begitu. Dan insya Allah Bapak Ibu pasti bisa jika Bapak Ibu terus-menerus praktek, begitu. Nah, kemudian ini ada Ibu Apriani, silakan Ibu Apriani bisa bertanya terkait pemaparan materi pada malam hari ini. Silakan Bu Apriani, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bu. Bu, yang mau saya tanyakan, kebetulan tadi di sini kan kurang bagus jaringan. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengcopy template-nya tadi atau gambar atau ikonnya ke materinya, Bu. Baik, cukup Bu Apriani. Cukup, Bu. Baik, bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Noval. Silakan Pak Noval. Oke. Jadi saya contohkan lagi ya Bapak Ibu di sini. Saya kasih contohnya. Mengcopy gambar ya. Jadi gambar ini saya tidak copy Bapak Ibu, tapi saya insert, saya masukkan ya. Ya misalkan saya duplikat yang slide nomor 3, saya klik kanan, duplikat slide di sini. Nah, maka nambah slide-nya menjadi 4. Nah, ini saya hapus videonya. Saya akan masukkan gambar di sini. Caranya Bapak Ibu, klik explore ya. Ini di format option-nya di close dulu, Bapak Ibu. Ini saya close dulu. Nah, sehingga di sini ada explore ya, Bapak Ibu, ada gambar bintang berapa. Explore. Kemudian Bapak Ibu ketik apa yang ingin dicari. Gambar apa? Contoh misalkan kereta uang. Ya, saya cari kereta uap, cari gambar image. Nah, ini sudah ketemu nih kereta uap. Ya, Bapak Ibu. Oke. Supaya gambarnya bersesuaian, saya pakai yang vektor, pakai yang ilustrator ya. Ya, kok nggak ada? Anggaplah satu ini ya Bapak Ibu. Yang ini ya. Ini saya klik di sini. Kemudian saya klik insert. Nah, maka secara otomatis gambar itu akan masuk di sini ya. Nah, oke, ini kita unlink. Iya, seperti ini. Ya, kita besarin dikit. Sudah. Nah, jadi itu tadi ya Bapak Ibu caranya. Klik explore, kemudian lakukan pencarian, sesuaikan pinginnya informasi web atau gambar. Oke, gitu Mbak Melisa ya. Baik Pak Noval.
Wah, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi di Google Slide ini ternyata Bapak Ibu bisa menginsertkan langsung gambarnya ataupun video ataupun web yang ingin Bapak Ibu cari begitu. Di mana Bapak Novel tadi juga telah menjelaskan step by step dengan sangat jelas. Jadi Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa menyimak materi nantinya melalui rekaman Zoom yang akan kami bagikan begitu. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom, Pak Noval. Coba akan saya bacakan ya Pak Noval dari beberapa pertanyaan yang ada. Selamat malam Pak, izin bertanya apakah ada batasan untuk font atau ukuran tulisan minimal dalam membuat PowerPoint? Begitu Pak. Oke, jadi makasih ya Bapak Ibu. Jadi untuk ukuran font Bapak Ibu itu sebenarnya nggak ada batasan. Cuman Bapak Ibu bisa membayangkan aja. Kalau dilihat dari jauh itu terlalu besar, maka ya usahakan dikecilkan. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi rata-rata kalau yang saya sering gunakan itu untuk judul itu berkisar di antara ini berapa? Tidak lebih dari 50 kalau nggak salah. Tapi itu tergantung jenis fontnya Bapak Ibu. Karena jenis font itu ada yang font gendut, ada yang font dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan foto, nah, itu judul bisa diambil 36, kemudian ya bisa di angka 30 atau 28, baru kontennya 16 gitu. Jadi dicocok-cocokin. Jadi ketika dipadukan itu seimbang enggak gitu. Jangan-jangan terlalu besar judulnya juga nggak menarik juga Bapak Ibu. Tapi keseimbangan dan enak gitu, enak dilihat. Mungkin itu ya Mbak Melisa. Iya baik Pak Noval. Jadi memang harus seimbang begitu ya Pak antara ukuran judulnya, kemudian judul dan kontennya begitu. Agar pembaca itu bisa tertarik melihat atau presentasi yang Bapak Ibu buat begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana kalau materinya lebih dari satu slide, bagaimana mengatur tombol navigasinya? Terima kasih, begitu Pak. Oke. Nah, jadi saya kasih tips ya Bapak Ibu di sini. Nah, karena Bapak Ibu Pak itu kan materi cuma satu slide tuh. Sementara materinya ada 10 slide misalkan. Gimana tuh cara membuat navigasi ya. Nah, jadi ini masuk di slide yang ketiga. Nah, Bapak Ibu bisa nambahkan tombol di sini satu. Ya, atau di sini next materi bisa. Jadi Bapak Ibu buat satu tombol di sini. Tombol lagi. Kecil-kecil juga boleh seperti ini misalkan. Nah, di sini tulisannya itu next materi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi dari next materi ini nanti diarahkan. Mungkin dari slide 3 nanti akan ada 6 slide sebelum masuk ke latihan gitu. Nah, ini diarahkan. Ini nambah bukan kita nambah tombol utama tapi nambah tombol di slide materi. Nah, ini menjadi gambaran ya Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu udah mulai paham nih dengan cara kerjanya ya. Nah, kenapa kok dibuat tombol-tombol sih Pak? Kok nggak pakai keyboard aja? Nyusahin tombol. Nah, itulah tadi saya kan bilang Bapak Ibu. Kita mencoba untuk membuat yang tidak biasa ya Bapak Ibu. Oke Mbak Melisa, itu. Jadi buat tombol next materi ya. Iya, baik Pak Noval. Dan cara kerjanya juga sama seperti membuat tombol navigasi pada pendahuluan dan materi begitu ya Pak ya? Ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya ini Pak dari Ibu Hadriati, bagaimana jika soal latihan yang dibuat itu pilihan ganda? Apakah bisa jika yang dipilih pilihan benar ada tanda bahwa itu pilihan benar? Begitu pula sebaliknya. Begitu Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena Google Slide ini hanya untuk presentasi, tidak untuk ulangan, tidak untuk menjawab soal, maka opsi itu tidak ada. Gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, Google Slide itu bisa ditautkan. Jadi misalkan Bapak Ibu punya link soal yang dibuat dari Google Form,
yaitu tautkan link itu pada Google Slide yang kita buat pada tombol soal tadi itu. Contohnya misalkan seperti itu. Jadi untuk pertanyaan itu memang tidak ada. Misalkan jawab benar langsung muncul benar, Anda benar, gitu nggak ada. Baik Pak Noval, berarti untuk kuisis juga bisa ditautkan ke nasi Google Slide, begitu Pak? Bisa. Oke, baik Pak. Ini harus menjawab pertanyaan dari Bapak Sunarto terkait kuisis apakah bisa dimasukkan pada slide. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Oh, ini ada dari Bapak Wilhelmus. Silakan Bapak bisa langsung bertanya pada Bapak Noval. Silakan Pak bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, selamat malam Pak Noval, Ibu Media, selamat malam. Terima kasih. Ini sangat menarik virtual workshop kita hari ini. Ini membantu Bapak Ibu Guru bagaimana bisa menyajikan materi pembelajaran yang menarik dan itu membuat anak-anak termotivasi untuk mengikuti pelajaran dan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Noval, adalah saya hendak membuat ini modul project. Kebetulan sekolah saya adalah sekolah penggerak. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana membuat jadwal kegiatan dan menggunakan Google Slide. Artinya setelah kita memasukkan judul, kemudian gambar-gambar, kemudian tema kegiatan, lalu jadwal kegiatan yang hendak kita lakukan dalam jangka waktu tertentu, itu misalnya 1 minggu atau karena sekolah kami menggunakan sistem blok, itu ada yang 1 atau juga 12 hari yang 2 minggu begitu. Memasukkan kata-kata atau kalimat atau gambar-gambar di dalam sebuah tabel begitu. Itu yang penggunaan dari, saya maksudkan penggunaan bagaimana. Baik Pak Wilhelmus. Mungkin bisa ditangkap pertanyaannya. Silakan Pak Noval bisa langsung menanggapi dari pertanyaan tersebut. Apakah ukuran kertasnya bisa A4 atau E4, kemudian bisa portrait atau landscape untuk orientasinya. Halo? Baik, Oke, cukup Bapak Wilhelmus. Silakan Bapak Noval bisa langsung menanggapi. Nah, menampilkan jadwal ya Bapak Ibu, menampilkan jadwal. Mungkin tidak se-fleksibel akan Google Spreadsheet atau kalau pakai punyanya Microsoft menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Mungkin tidak se-fleksibel itu ya Bapak Ibu. Kalau di situ kan bisa ngolah data dan seterusnya. Nah, tetapi Google Slide bisa juga menampilkan data. Contoh yang diinginkan tadi jadwal gitu. Saya contohkan aja Bapak Ibu. Sini. Misalkan klik kanan di sini saya buka new slide, kemudian saya pilih yang kosongan gitu ya. Nah, ini saya hapus, Bapak Ibu. Saya hapus. Dan di sini Bapak Ibu bisa klik insert, ya klik insert, kemudian Bapak Ibu bisa pilih tabel. Tabel itu nah di sini kolomnya bisa disesuaikan, mau berapa kolom ya, mau berapa kolom dan baris. Misalkan 2 baris kolom atau 4x4 boleh. Nah, saya klik 4x4. Maka tabel itu akan masuk di sini. Nah, silakan ini diisi sesuai dengan kebutuhan seperti apa. Sangat bisa. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ini bisa diubah ukurannya? Bisa Bapak Ibu.
Cuman kalau kita sudah membuat dari awal itu ukuran presentasi ya, ukuran 9:6 ya Bapak Ibu. Maka ini kan kalau kita ubah tiba-tiba saya jadikan yang awalnya landscape jadi potret, jadi berdiri, ya gimana nih? Jadi objek harus disusun lagi nih. Bapak Ibu. Tapi akan saya tunjukkan caranya. Caranya Bapak Ibu bisa pilih file di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih pick setup ya. Di sini ada pick setup. Nah, disinilah Bapak Ibu yang bisa atur ukurannya. Nah, mau ukuran 4:3, salah sebut ya, 16:9, atau 16:10, atau custom. Nah, kalau mau dikasih, ini bisa Bapak Ibu bisa cm, misalkan ukuran A4 atau ukuran dari F4. Nah, dan seterusnya. Kemudian klik apply, maka nanti akan berubah seluruhnya. Ya. Jadi itu Mbak Elisa atas pertanyaan tadi. Baik, ternyata bisa begitu ya Bapak Ibu, untuk di Google Slide Bapak Ibu bisa menampilkan mungkin kegiatan atau jadwal kegiatan dengan tadi insert tabel, dan tadi juga telah dijelaskan untuk orientasinya Bapak Ibu bisa langsung ke page setup begitu yang telah dipaparkan oleh Bapak Nova. Nah, untuk malam hari ini, untuk pertemuan pertama bisa kita cukupkan begitu ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mengenal nih basic-basic atau bagaimana cara membuat, kan Bapak Ibu juga bagaimana cara membuat presentasi dengan menggunakan Google Slide, dan ternyata di Google Slide ini selain bisa menginsertkan gambar, ternyata juga bisa menginsertkan video, kemudian Bapak Ibu juga bisa menginsertkan segala sesuatu yang dari web begitu. Luar biasa sekali dan menarik sekali ya Bapak Ibu, di mana langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya nih sesuai dengan penjelasan atau step by step yang telah dijelaskan oleh Bapak Noval, di mana Bapak Ibu nantinya bisa nih menyimak kembali rekaman Zoom meeting yang nantinya akan kami bagikan begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan pertama ini di malam hari ini bisa kita cukupkan pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu pertemuan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya hingga Bapak Ibu bisa benar-benar membuat presentasi yang menarik. Tentunya Bapak Ibu dengan berlatih terus-menerus, Bapak Ibu akan bisa menggunakan atau mengoptimalisasikan Google Slide ini yang luar biasa sekali begitu ya Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah cuaca yang sangat ekstrim ini, di mana hujan terus-menerus ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan sehat selalu hingga Bapak Ibu bisa bisa menyimak pertemuan hingga pertemuan terakhir kita. Baik, untuk malam hari ini bisa kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu.